Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Vidi Setiawan, Magister Kesehatan. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Farmasi Universitas Trada Indonesia. Saat ini saya sedang dalam proses pengajuan sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek pada tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Falsafah Kefarmasian dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Falsafah Kefarmasian membahas landasan filosofis, etika, dan nilai-nilai profesional yang mendasari praktek kefarmasian. Mahasiswa mempelajari hubungan antara teori dan praktek, tanggung jawab profesi, serta peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian yang profesional, aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Mata kuliah ini bertujuan membentuk sikap profesional serta kemampuan menginternalisasi dan menerapkan filosofi kefarmasian dalam praktek kefarmasian sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu untuk membangun pemahaman filsafat kefarmasian, mampu mengintegrasikan antara sejarah dan peraturan regulasi yang berlaku hingga saat ini, mampu menumbuhkan kemampuan analisis etis dan kritis, mampu menumbuhkan sikap profesionalisme, mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip filosofis dalam akademik, mampu menguatkan kolaborasi antara tenaga kesehatan dan tenaga medis. Metode pembelajaran yang digunakan di dalam mata kuliah Falsafah Kefarmasian meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, problem based learning atau PBL, case based learning atau CPL, studi literatur, presentasi, seminar, penugasan, dan kuis. Sedangkan untuk bahan ajar untuk mata kuliah Falsafah Kefarmasian meliputi pertama adalah pengantar falsafah kefarmasian, yang kedua adalah sejarah pengembangan farmasi, yang ketiga adalah ilmu kefarmasian, yang keempat adalah terkait pendidikan kefarmasian, yang kelima adalah terkait dengan SDM kefarmasian, yang keenam adalah meliputi bidang praktek kefarmasian, yang ketujuh adalah terkait etika kefarmasian, yang kedelapan adalah terkait profesionalisme apoteker, yang kesembilan adalah terkait sediaan farmasi dan produk kesehatan, yang kesepuluh adalah terkait dengan regulasi kefarmasian, yang ke-11 adalah terkait dengan stakeholder kefarmasian, yang ke-12 adalah terkait dengan standar kefarmasian, yang ke-13 adalah terkait dengan praktek kefarmasian, yang ke-14 adalah terkait asuhan kefarmasian. Sehingga kalau dijumlahkan dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, maka akan membentuk sekitar 16 kali pertemuan. Baik, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Falsafah Kefarmasian. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Oke, pada hari ini saya akan mulai memberikan mata kuliah Falsafah Kefarmasian kepada teman-teman semua. Kira-kira teman-teman saat ini happy nggak? Happy? Happy. Saya izin teman-teman untuk berdiri dulu supaya segar semua. Kita sedikit ada gerakan ya. Oke, sedikit ada gerakan ya. Oke, tangan ke depan dulu. Tangan ke depan. 1 2 3 4 5 ke atas. 1 2 3 4 5. Oke. Ke samping. 1 2 3 4 5. Samping kiri. 1 2 3 4 5. Oke, silahkan duduk kembali. Baik.
Teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Apoteker Vidi Setiawan, Magister Kesehatan. Saya di sini akan mengampu mata kuliah falsafah kefarmasian yang akan memberikan berbagai ilmu tentang filosofi terkait bidang farmasi, supaya mahasiswa farmasi semua bisa menghayati, bisa memahami, dan bisa mengetahui bahwa bidang kefarmasian ini adalah cita-cita Anda semua. Dan izin saya sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin memberikan terkait rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester falsafah kefarmasian ini akan kita mulai dalam beberapa sesi. Totalnya ada 14 sesi. Untuk pengampunya ada saya, Apoteker Vidi Setiawan. Untuk tim dosen saya ada Dr. Hasan Ismail. Ini adalah latar belakang dari mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini memang memberikan semacam pengetahuan dari awal mula bidang farmasi ini eksis di dunia ini sampai berkembang di Indonesia, sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan landscape yang lengkap terkait bidang farmasi, terkait profesi yang ada di farmasi, terkait bidang praktek di farmasi, terkait juga regulasi yang berlaku, juga terkait dengan kompetensi dari profesi yang ada di bidang farmasi ini. Nah, teman-teman harus memahami bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menerangkan terkait praktek kefarmasian, terkait dengan nilai-nilai moral, etika, terkait dengan profesi apoteker yang menjadi salah satu cita-cita teman-teman semua ke depan. Di sini juga akan menerangkan bagaimana apoteker menerapkan prinsip-prinsip dalam praktek di bidang kefarmasian. Apoteker melakukan yang namanya praktek sesuai kode etik. Apoteker yang melakukan praktek sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, tujuannya adalah untuk membangun pemahaman. Jadi teman-teman sebelum melangkah lebih jauh untuk kuliah di bidang farmasi, teman-teman harus memahami dulu farmasi itu seperti apa, filosofinya seperti apa, terus yang kedua sejarahnya seperti apa, regulasinya seperti apa, sampai profesionalisme apoteker itu seperti apa. Semua akan diterangkan di dalam mata kuliah ini. Terus bagaimana yang kita harapkan? Jadi teman-teman kita harapkan dapat memahami dan mengerti dan dapat menjelaskan terkait dengan filosofi dari kefarmasian ini, terkait dengan etiknya, prinsipnya, dapat mengetahui tentang sejarah, dapat mengetahui tentang perkembangan kefarmasian di Indonesia, regulasi yang berkembang. Kemudian teman-teman juga dapat mengetahui terkait profesi apoteker dan profesionalismenya apoteker. Nah, ini adalah yang akan nanti kita berikan di dalam mata kuliah ini. Pertemuan pertama kita akan membahas yang namanya pengantar falsafah kefarmasian. Filosofi farmasi itu seperti apa? Bagaimana farmasi itu terbentuk? Bagaimana profesi apoteker itu lahir? Itu ada di pendahuluan dari falsafah kefarmasian. Terus yang kedua, sejarah dan perkembangan farmasi. Jadi farmasi itu sudah lahir sejak hampir 1000 tahun yang lalu. Perkembangannya seperti apa di dunia ini, sampai masuk ke Indonesia, sampai berkembang di Indonesia, sampai menjadi disahkan pemerintah Indonesia di dalam regulasi yang mengatur praktek kefarmasian. Terus yang ketiga, terkait ilmu kefarmasian.
apa saja ilmu yang membentuk ilmu farmasi. Teman-teman harus mengetahui apa dasar-dasar ilmu apa aja. Yang jelas ilmu-ilmu dasar itu akan membentuk ilmu farmasi, termasuk matematika, biologi, dan sebagainya. Itu lebih lanjut akan kita terangkan di dalam mata kuliah. Yang ketiga adalah pendidikan kefarmasian. Jadi teman-teman kita harapkan akan mengetahui, oh, pendidikan kefarmasian di Indonesia ini ada berapa jenis pendidikan, ada berapa level. Contoh, ada pendidikan vokasi, ada pendidikan profesi, ada pendidikan spesialis sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang ketiga adalah SDM kefarmasian. Jadi kita harapkan nanti teman-teman akan mengetahui bagaimana struktur sumber daya manusia yang ada di dalam bidang farmasi ini. Apakah apa itu tenaga vokasi, apakah itu apoteker, apakah itu apoteker spesialis, yang di bidang pendidikan atau apakah ada dosen farmasi, di bidang industri apakah itu ada apoteker industri, di bidang regulasi ada apoteker pengawas, dan sebagainya. Itu nanti akan diterangkan di sana. Dan selanjutnya adalah bidang praktek kefarmasian. Tentu teman-teman semua menempuh pendidikan di sini tak lepas bahwa ada cita-cita menjadi seorang apoteker dan ke depan akan praktek di bidang yang teman-teman minati. Teman-teman, sehingga kita harapkan juga mengenal kapan dan nanti mau bekerja di mana. Ada di dalam bidang praktek kefarmasian. Terus yang ketiga, etika kefarmasian. Karena sebagai profesi, seorang apoteker itu terikat pada etik. Etik itu menjaga supaya apa? Apoteker itu tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moral pada saat dia akan melaksanakan prakteknya. Kemudian profesionalisme apoteker. Saya paham bahwa semua yang kuliah di sini punya cita-cita akan finish menjadi seorang apoteker. Tentu profesionalisme apoteker itu akan diatur sedemikian rupa sehingga dia akan eksis selama ribuan tahun, dan itu terbukti. Sudah ribuan tahun apoteker itu eksis sebagai profesi dan profesional kesehatan. Kemudian juga tahu terkait dengan sediaan farmasi dan produk kesehatan. Ini adalah sebuah alat praktek bagi seorang apoteker yang teman-teman harus mengetahuinya. Kemudian terkait dengan regulasi kefarmasian, nanti teman-teman juga diharapkan mengetahui apa yang berlaku di negara Indonesia ini terkait bidang farmasi dan praktek apoteker. Terus selanjutnya adalah stakeholder kefarmasian. Ini adalah sebuah lembaga yang harus teman-teman ketahui pada saat teman-teman praktek, karena ini terkait erat dengan praktek teman-teman, terkait dengan alat praktek teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah standar kefarmasian dan praktek kefarmasian. Itu adalah sebuah tolok ukur untuk menjaga agar praktek kefarmasian tetap bermutu, aman untuk melayani masyarakat. Selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan terkait dengan asuhan kefarmasian. Asuhan kefarmasian itu adalah sebuah kewenangan apoteker di dalam pelayanan kefarmasian. Ada yang tahu pelayanan kefarmasian itu apa artinya? Ada yang tahu? Pelayanan kefarmasian itu adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab terhadap pasien untuk mencapai outcome terapi yang ditujukan untuk penyembuhan pasien. Itu adalah pharmaceutical care. Jadi pelayanan langsung, apoteker itu punya kewenangan klinis melayani langsung terhadap pasien supaya apa? Benar-benar pasien ini mendapatkan outcome terapi yang diharapkan. Kalau dia sakit, kualitas hidupnya bisa meningkat. Kalau meningkat, itu dalam arti awam adalah sembuh. Baik, saya lanjutkan. Nah, dalam paparan saya ini saya akan memberikan beberapa materi terkait
pertama adalah pendahuluan dan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah konsep dan filosofi dari pelayanan kefarmasian. Yang ketiga adalah implementasi dan komponen pelayanan farmasi. Yang keempat adalah hasil dan tantangan dan analisis kasus. Yang kelima adalah referensi yang dipakai di dalam pharmaceutical care itu sendiri. Teman-teman semua, jadi mata kuliah ini dirancang agar teman-teman mengetahui konsep pharmaceutical care itu seperti apa. Karena pharmaceutical care itu memang salah satu perubahan paradigma filosofis dari product oriented ke pasien oriented. Dari awalnya apoteker menjadi drug dealer, menjadi penyalur produk, kemudian menjadi caregiver. Jadi apoteker yang sebelumnya menjadi drug dealer menjadi caregiver. Dia sebelumnya hanya menyalurkan produk, kalau ini menjadi merawat pasien sampai pasien mendapatkan outcome terapi dan peningkatan kualitas hidup. Terus yang kedua adalah prinsip dasar pelayanan profesional, di mana apoteker itu punya tanggung jawab klinis. Kalau obat yang diberikan itu harus memberikan outcome terapi yang diharapkan oleh pasien. Pasien ya datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas, datang ke apotek, itu kan rata-rata ingin sembuh kan, benar? Orang yang gulanya tinggi ingin gulanya terkontrol, orang yang hipertensi ingin hipertensinya terkontrol. Tentu kita harus mengawal mereka mendapatkan obat yang benar, cara minum yang benar, terus kemudian mereka bisa termonitor terkait dengan kualitas hidupnya, yang awalnya tekanannya tinggi jadi stabil, yang awalnya gulanya tinggi menjadi stabil, yang awalnya batuk menjadi tidak batuk. Oke. Nah, yang kedua adalah teman-teman mampu memahami konsep dan filosofi asuhan kefarmasian. Karena mau nggak mau, ini adalah menjadi dasar teman-teman semua nanti kalau teman-teman sudah praktek menjadi apoteker. Teman-teman nanti di dalam pelayanan, baik itu di rumah sakit, puskesmas, klinik maupun di apotek, fokusnya adalah bagaimana pasien ini mendapatkan terapi yang tepat, terapi yang benar, ada efikasinya, dan mereka mendapatkan yang namanya peningkatan kualitas hidup atau outcome terapinya. Terus yang kedua, bagaimana teman-teman bisa mengidentifikasi bahwa pharmaceutical care ini ternyata tidak hanya melibatkan obat, tidak hanya melibatkan apoteker juga, tapi melibatkan secara komprehensif antara obat, apoteker, pasien, termasuk juga dengan cara komunikasinya, sehingga kepatuhan obat bisa terbentuk. Kalau pasien tidak patuh, maka kira-kira tujuan untuk sembuh mudah tidak? Tidak. Kalau pasien kadang minum obat, kadang tidak, kira-kira tekanan darahnya stabil tidak? Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah teman-teman mampu menganalisa dan memahami peran dan implementasi seorang profesi apoteker. Profesi kesehatan di dunia ini awalnya memang cuma ada dua, profesi dokter dan profesi apoteker. Mereka lahir bersamaan di Jerman pada waktu itu dan didekretkan oleh Raja Frederick II, sehingga lahirlah dokter, lahirlah apoteker, dipisah di sana. Nah, sejak itu dokter fokus pada hal yang berhubungan dengan diagnosa pasien, diagnosa penyakit, sedangkan apoteker fokus kepada
pemberian pengobatan hingga tercapainya outcome terapinya. Terus yang kedua, yang paling penting adalah mahasiswa juga mampu nanti memahami bahwa tidak setiap obat itu aman. Tidak ada obat yang 100% aman. Pasti ada yang namanya drug related problem atau DRP. Drug related problem itu akan muncul pada saat terjadi apa? Yang namanya pemberian obat yang tidak sesuai dosis. Pemberian obat secara bersamaan yang punya efek saling berlawanan. Pemberian obat yang melebihi dosis. Pemberian obat yang tidak tepat pasiennya atau salah pasien. Itu bisa terjadi karena adanya salah identifikasi. Tentu ini semua nanti akan dibahas pada materi selanjutnya. Nah, kita masuk ke definisi dan paradigma. Jadi praktek kefarmasian telah mengalami evolusi yang dulunya adalah berorientasi produk, bahwa apoteker itu berarti untuk tukang jual obat, dulunya seperti itu. Bergeser menjadi orientasi pasien atau pasien oriented. Tugasnya apa? Tidak cukup hanya membuat dan mendistribusikan obat, tapi harus memastikan efektivitas dan keamanan obat pada saat obat diberikan ke pasien, supaya apa? Kualitas hidup pasien meningkat. Terus yang kedua, teman-teman harus benar-benar memahami ini, nggak hanya hafal ya, harus memahami. Ini harus dimahami karena ini akan muncul ya dalam praktek keseharian teman-teman semua. Jadi asuhan kefarmasian itu adalah penyediaan terapi obat yang langsung dan bertanggung jawab secara profesional untuk mencapai hasil akhir yang pasti. Apakah hasil akhir yang pasti itu adalah sebuah keharusan? Diharapkan iya, walaupun yang menentukan yang di atas. Tapi secara klinis, secara evidence based, bahwa apoteker dalam melayani obat semuanya itu harus mengandung unsur 5 tepat. Tepat apa saja? Tepat pasien. Terus apa lagi? Tepat dosis. Apa lagi? Tepat indikasi. Apa lagi? Tepat cara minum. Apa lagi? Yang satu lagi yang belum disebutkan tadi, tepat sediaan ya. Kalau enggak tepat sediaan, anak kecil dikasih sediaan tablet yang enggak ada rasanya, sulit. Orang tua ya yang sudah enggak bisa nelan, ya mau enggak mau harus dibantu sama alat telan atau diinfus. Jadi semua menyesuaikan dengan kondisi pasien. Makanya meningkatkan kualitas hidup pasien di dalam asuhan kefarmasian ini adalah mutlak ya. Oke, terima kasih. Setelah sesi paparan saya ingin melanjutkan ke sesi diskusi ya. Saya ingin mengetahui tingkat pemahaman teman-teman semua dari kuliah yang saya berikan tadi. Saya ingin menunjuk salah satu mahasiswa untuk menjawab. Tolong dijawab dengan tepat dan singkat ya. Oke, yang pojok sana. Izin, namanya siapa Mbak? Maudulatus Soleha. NIM berapa? 236110018. Oke. Jadi teman-teman semua, seperti yang saya terangkan tadi, bahwa seorang apoteker itu harus menjamin yang namanya efektivitas dan keamanan di dalam pengobatan kepada pasien. Kira-kira Mbak perhatikan, apa yang harus apoteker lakukan di dalam menjamin efektivitas dan keamanan
dalam pengobatan kepada pasien. Nanti bisa kayak nanya identitas pasiennya dulu, terus berikan ketepatan tentang nama dan Betul? nama obat dan kadaluarsanya, terus Betul. takaran dosisnya, Betul? rute pemberian dan waktu pemberiannya sebelum atau sesudah makan gitu. Betul, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Maulida. Oke, selain bertanya, saya ingin dong ditanya juga. Kira-kira ada yang bisa memberikan pertanyaan ke saya? Siapa? Ada yang bisa memberikan pertanyaan ke saya? Pak, izin bertanya. Oh baik, namanya siapa Mbak? Innova dengan NIM 10. Oke, itu lanjut. Apa yang ingin ditanyakan? Mau bertanya tentang bagaimana apoteker itu mengidentifikasi terkait drug related problems atau DRP. Baik. Jadi di dalam prakteknya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Sangat advance lah ya. Semoga benar-benar memahami materi saya. Jadi apoteker itu di dalam prakteknya dia memang harus memastikan keamanan dan efektivitas, salah satunya mencegah yang namanya DRP, drug related problem. Caranya bagaimana? Saya beri dua contoh cara. Pertama adalah apoteker memberikan informasi kepada pasien melalui PIO atau pemberian informasi obat. Jadi apoteker itu punya tugas juga memahamkan pasien terkait dengan obat apa yang harus diberikan. Mulai dari jenis obatnya, indikasinya, kemudian dosisnya, cara memakainya, dan kemungkinan-kemungkinan terjadi hipersensitivitasnya, supaya pasien benar-benar paham. Yang kedua, apoteker juga diharapkan juga melakukan konseling. Tujuannya apa? Tiap pasien kondisinya tidak sama. Tiap pasien punya kebutuhan yang berbeda. Tiap pasien punya yang namanya kekhususan-kekhususan. Ada yang mudah alergi, ada yang mudah kena asam lambung, ada yang mudah gulanya naik dan sebagainya. Sehingga secara khusus apoteker bisa memberikan konseling. Tujuannya apa? Obat yang diberikan tadi salah satunya yang dijawab Mbak Maulidatus tadi adalah obat yang tepat sesuai dengan kondisi individual dari pasien, sehingga apa? Pengobatan bisa berlangsung dengan baik, aman, dan efikasinya tercapai, sehingga apa? Kualitas hidup dari pasien akan meningkat dengan baik. Terima kasih, itu jawaban dari saya, semoga bisa memuaskan penanya. Baik, terima kasih Pak. Oke, masih ada lagi pertanyaan kira-kira? Oke, kalau sudah tidak ada, kuliah hari ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya yang luar biasa. Terima kasih atas keaktifannya. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja PDD UKT-PT yang digunakan dalam persyaratan pengajuan sertifikasi dosen Kemdikti Saintek tahun 2026. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.